Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. "Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya?' Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dari Nazaret menghayati suatu kehidupan yang dipenuhi dengan kedamaian dan sukacita yang berasal dari Allah sendiri. Namun, kita juga mengetahui bahwa kehidupan sedemikian bukanlah kehidupan yang mudah baginya. Di samping penderitaan sengsara yang ditanggungnya untuk dosa-dosa kita, dia terus saja menghadapi oposisi atau perlawanan dari para pemuka atau pemimpin agama Yahudi yang menentang dirinya, malah senantiasa mencoba menjebaknya agar terperangkap oleh ucapan-ucapannya ketika dia mengajar khalayak ramai. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus bukannya tidak mengetahui atau menyadari kebutaan, kedegilan, dan kekerasan kepala para lawannya. Setiap kali mereka mencoba menjebaknya atau menuduh dirinya, Yesus selalu menanggapi semua itu dengan hikmat kebijaksanaan yang tidak hanya mampu membungkam para lawannya, melainkan juga menawarkan kepada mereka kesempatan-kesempatan untuk bertobat dan menerima pesan keselamatannya. Marilah sekarang kita mengingat kembali beberapa tanggapan Yesus itu. Yang pertama, siapa saja di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Yohanes bab 8 ayat 7. Yang kedua, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Matius bab 19 ayat 17. Yang ketiga, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Markus bab 12 ayat 17. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus seringkali mau menjawab secara langsung pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Sebaliknya, jawaban-jawaban diberikan olehnya dengan cara-cara
yang menyingkap topeng ketidakpercayaan para penanyanya dan membungkam juga orang-orang itu. Patut kita catat bahwa orang-orang yang suka mengajukan pertanyaan jebakan kepada Yesus pada masa itu dikenal sebagai orang-orang berhikmat. Yesus memberi tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan menjebak dari para lawannya tidak dengan kemarahan atau kepahitan, melainkan dengan penuh hikmat dan kasih yang berasal dari relasinya yang intim dengan Bapanya di surga, seperti yang dikatakannya sendiri ketika bersaksi tentang dirinya. Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga menjadi heran. Yohanes bab 5 ayat 20. Kehidupan doa Yesus dan perhatiannya yang mendalam tentang pimpinan Roh Kudus merupakan sumber kasihnya, hikmatnya, dan kekuatannya. Saudara-saudari yang terkasih, tidak ada seorang pun dari kita yang kebal terhadap penolakan, tuduhan, atau pengejaran serta penganiayaan selagi kita mengikuti jejak Yesus. Akan tetapi melalui kematian dan kebangkitannya, kita dijadikannya ciptaan baru dan dibawa semakin dekat lagi dengan hati Bapa Surgawi. Dengan mencari keintiman yang lebih mendalam dengan Tuhan melalui doa-doa, liturgi teristimewa Ekaristi, dan juga pembacaan serta permenungan sabda Allah dalam kitab suci, maka kita pun belajar untuk menanggapi para lawan kita dengan kasih dan hikmat Allah sendiri. Sekarang, selagi kita memohon kepada Allah untuk diberikan hikmatnya dan hati yang dipenuhi kasih, kita membuka diri kita bagi kuasa Roh Kudus yang dapat mentransformasikan itu, sehingga kita pun dapat menjadi semakin serupa dengan Yesus yang selalu berbicara tentang kebenaran dengan penuh kasih. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cahaya iman, dengarkanlah kiranya dengan rela doa-doa kami. Terangilah kegelapan hati kami dengan rahmat Putramu yang datang mengunjungi kami. Sebab dialah Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.